lagi pada mata pelajaran kimia. Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap bahagia. Anak-anak, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah mulai masuk ke materi stoikiometri ya. Kita kemarin sudah belajar mengenai massa atom relatif dan juga massa molekul relatif. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga masih akan melanjutkan bab stoikiometri karena bab ini lumayan panjang ya. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan maju ke subbab yang selanjutnya, yaitu mengenai konsep mol ya, atau mengenai mol. Supaya kalian lebih paham dan lebih mengenal apa sih itu konsep mol. Nah, sekarang yuk mari kita belajar bersama-sama mengenai konsep mol. Oke, anak-anak, kalian perhatikan gambar yang ada di layar ini ya. Di sini ada gambar kertas 1 rim, lalu juga ada gambar pena atau ballpoint 1 lusin ya. Lalu kira-kira apa sih hubungannya dengan konsep mol? Ya kan, benda-benda ini kita sudah kenal dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada ukuran 1 lusin, ada 1 rim, ada 1 kodi. Ya, itu kita sudah mengenalnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, kertas 1 rim ya, 1 rim. Biasanya kita kalau beli kertas kan 1 rim. Nah, kertas 1 rim itu berapa sih jumlahnya? Nah, jumlahnya kan biasanya kalau 1 rim itu adalah ukuran untuk 500 helai ya, atau 500 lembar. Lalu berapa sih harganya? Nah, kertas 1 rimnya juga dia pasti punya harga ya. Harganya berapa? Mungkin biasanya tergantung kertasnya. Pada umumnya sekitar ya 35.000 sampai 50-an ribu. Lalu berapa ya beratnya? Kertas 1 rimnya juga dia pasti punya berat. Beratnya berapa? Nah, lalu ini juga ada pulpen 1 lusin. 1 lusin itu jumlahnya berapa sih? 1 lusin itu jumlahnya dia 12 buah. Harganya berapa? Nah, harganya juga dia bermacam-macam ya. 1 lusin itu harganya berapa? Lalu beratnya juga beratnya bermacam-macam. Nah, anak-anak, satuan-satuan ini, nah di sini kita kenal ini ada satuan rim yang kita lihat dan juga ini ada satuan lusin ya yang kita lihat. 1 rim maupun 1 lusin, nah dia itu juga bisa dikonversi atau bisa dinyatakan dalam bentuk jumlah, bisa dinyatakan dalam bentuk harga, bisa dinyatakan dalam bentuk berat. Lalu apa sih hubungannya dengan konsep mol ya? Nah, anak-anak, mol itu juga adalah satuan zat ya. Mol itu satuan zat. Satuan zat itu namanya mol. Lambangnya apa? Lambangnya adalah huruf N. Huruf N kecil. Ya. Satu mol ini kita analogikan seperti 1 rim atau 1 lusin. Cuma ini dia adalah satuan zat. Ya, oke. Lalu 1 mol itu dia juga punya massa. 1 mol ini dia juga punya jumlah dan tentunya dia juga punya volume ya. Volumenya berapa mol ini. Nah, lalu bagaimana kita tahu caranya? Berapa sih masanya 1 mol? Nah, itu anak-anak, itu tergantung dia itu senyawanya atau spesiesnya apa. Ya, molekulnya apa, unsurnya apa, atomnya apa, senyawanya apa. Karena nanti masanya tiap mol itu akan berbeda-beda tergantung senyawanya apa. Ya, massa 1 mol zat atau spesi itu sama dengan massa molekul relatif atau sama dengan massa atom relatifnya atau kita sebut ini massa molar ya. Massa molar. Oke. Contohnya ya, contohnya. Contohnya berapakah massa 1 mol gas O2? Ya. Jumlah molnya 1. Gasnya senyawanya itu O2. Lalu berapa massanya? Nah, karena di sini dikatakan massa 1 mol sama dengan massa molekul relatifnya, berarti kita harus cari tahu dulu berapa molekul relatifnya ya, massa molekul relatifnya. Nah, seperti yang kemarin kita cari MrO2. Lalu kita udah cari, kita ketemu MrO2-nya itu adalah 32 SMA ya, atau kalau dalam mol ini kita boleh sebutnya 32 gram per mol. Nah, berarti dia masanya ya untuk 1 mol gas O2 itu adalah 32 gram dalam 1 mol. Massa molarnya 32 gram per mol.
Lalu bagaimana kalau dia nggak 1 mol, tapi dia 3 mol? Nah, 3 mol H2O. Kita bisa nggak ngitung masanya kalau 3 mol? Ya bisa ya, kita bisa menghitung masanya. Tapi pertama kita harus cari tahu dulu berapa massa molekul relatifnya. Massa molekul relatif dari H2O. Nah, caranya seperti kemarin ya. Nah, lalu kalau kita udah ketemu molekul relatif dari H2O, nah kita tinggal nanti kalikan massa molekul relatifnya ini dengan jumlah molnya. Nih, jadi massa 3 mol H2O adalah jumlah molnya kan 3 mol ya, ini 3 mol. MR-nya itu 18 ya, 18 kan? Berarti 3 kali 18 sama dengan 54 gram. Jadi massa untuk 3 mol H2O itu adalah 54 gram ya. Jadi molnya ini, jumlah molnya ini, nah kalikan MR-nya. Kalau molnya 10, ini 10 berarti nanti jadi 10 ya kali 18, 180. Tapi karena ini 3, ini diketahuinya 3 mol, maka ini kita kalikan 3. 3 mol ini kita kalikan dengan MR-nya. Nah, ini rumus umumnya anak-anak. Jadi massa ya, massa suatu zat itu sama dengan mol dikali MR atau mol dikali AR. Kalau kita mau cari molnya, nih kita mau cari molnya ya udah kita tinggal balik rumus ini. Kalau kita mau cari molnya berarti caranya massa zat itu tadi kita bagi dengan MR atau massa zat kita bagi dengan AR ya. Itu. Nah, sekarang contoh ya. Nih contohnya. Misalkan kita punya 8,5 gram senyawa NH3 ya. Tentukanlah berapa mol senyawa NH3 tersebut. Ya, berapa mol nih kalau ada NH3 dengan massa 8,5 gram. Oke, anak-anak, kita pertama-tama tulis dulu diketahuinya ya. Diketahuinya kan massanya 8,5 gram. Lalu AR ya, atom relatifnya ini kalian boleh lihat di tabel periodik. ARN tuh 14, AR-nya H itu 1. Yang ditanyakan tuh N. Nah, kita tinggal masukkan aja nanti ke rumus yang ini. Ya, rumus yang atas ini. Tapi sebelumnya kita harus cari dulu MR-nya si NH3. Nah, ini MR NH3-nya setelah kita hitung, dia 17 ya. Berarti kita tinggal langsung masukkan ke rumus ini. Cari molnya berarti massa dibagi MR. Berarti kan massanya 8,5, MR-nya kan 17 sini. Berarti 8,5 dibagi 17. Maka molnya ketemu dia setengah mol atau 0,5 mol. Nah, ini jawabannya 0,5 mol. Oke, masih mudah ya. Nah, sekarang dari mol itu juga kita tidak hanya bisa mengetahui massa, tapi kita juga bisa mengetahui yang namanya jumlah partikel ya. Jumlah partikel. Jadi anak-anak, gini, setiap 1 mol zat ya, setiap 1 mol zat apapun, setiap 1 mol itu terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ini kita sebutnya dia bilangan Avogadro. Atau kita sebutnya dia konstanta Avogadro. Kita sebut aja bilangan Avogadro ya. Nah, ini namanya bilangan Avogadro. Nah, coba sekarang kita lihat. Berapakah jumlah partikel dalam 2 mol gas O2? Ya, jumlah partikel dalam 2 mol. Nah, ingat 2 mol ya anak-anak. Nah, setiap 1 mol dia terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, kalau 2 mol berarti gimana nih caranya? Berarti caranya kita tinggal kalikan aja. Jumlah mol ini kita kalikan dengan bilangan Avogadro ini. Berarti 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23. Jadi dalam 2 mol gas O2 ini partikelnya ada 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, anak-anak ini adalah rumus umumnya ya. Kalau kita mau cari mol, nih, kita mau cari mol dari jumlah partikel, gampang.
Tinggal caranya jumlah partikel tersebut kita bagi dengan bilangan Avogadro. Nanti kita ketemu molnya. Oke, sekarang kita contoh lagi. Misalkan ya, terdapat nih 1,505 kali 10 pangkat 24 partikel NaCl. Berapakah mol NaCl tersebut? Nah, kita pertama-tama kalau dapat soal tuh kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahuinya, nah jumlah partikelnya itu 1,505 kali 10 pangkat 24 partikel. Supaya nanti kita gampang menghitungnya, nah pangkat si 24 ini ya, kita ganti ke pangkat 23 deh, supaya nanti nggak bingung. Kalau kita ganti pangkatnya menjadi ke pangkat 23, maka partikelnya menjadi 15,05 kali 10 pangkat 23 partikel. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah molnya, berapa mol gitu kan. Gampang, berarti kita tinggal bagi aja jumlah partikelnya ini, jumlah partikel yang ini nih dengan bilangan Avogadro. Kita bagi ya. Ya, kita bagi nanti dapatnya dia 2,5 mol ya. Jadi si mol NaCl-nya itu 2,5 mol. Oke. Masih mudah ya, masih mudah. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi kan udah jumlah partikel dan udah jumlah massa. Sekarang volume ya. Jadi dari mol itu kita juga bisa tahu berapa sih volumenya. Nah, tapi bedanya anak-anak kalau volume itu kita punya dua keadaan ya. Sebenarnya nggak dua, cuma secara garis besar kita punya dua keadaan. Yang pertama ini anak-anak yang warnanya biru ini. Nah, yaitu dalam keadaan standar ya, STP, standar. Standar temperature and pressure, artinya suhu dan tekanan standar. Suhu dan tekanan standar itu adalah ketika suhunya itu 0 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm. Lalu keadaan yang kedua itu adalah keadaan suhu ruang ya, RTP. Nah, keadaan di suhu ruang itu adalah ketika suhunya itu 25 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm. Ya, jadi kita punya dua keadaan untuk mencari volume. Nah, tinggal nanti volumenya itu pada keadaan yang mana? Pada keadaan yang standar kah? Atau pada keadaan yang suhu ruang? Nah, sekarang kita lihat ya bedanya kayak gimana sih ya, seperti apa. Oke, anak-anak, di sini di baris yang atas ini ada P kali V sama dengan N kali R kali T ya. Ini juga sama, ada P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, ini anak-anak yang P, V sama dengan NRT ini adalah persamaan gas ya, persamaan gas ideal sebenarnya. Tapi kita sebut aja persamaan gas, oke? Nah, persamaan gas ini nanti yang akan kita turunkan sehingga kita dapat volume. Ya, volume untuk 1 mol dalam keadaan standar dan volume untuk 1 mol dalam keadaan suhu ruang. Nah, lalu di sini juga ada R. R itu adalah tetapan ya, tetapan gas. Nilainya selalu 0,082. Lalu di sini T. T itu adalah suhu ya. Suhunya ini harus dalam suhu Kelvin, skala Kelvin. Jadi kalau ini 0 derajat Celcius, kita harus ubah dulu ke Kelvin. Ya, lalu di sini ada V itu volume, P ini adalah tekanan ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari tahu berapa sih volume untuk 1 mol gas dalam keadaan standar. Nah, kita tinggal masukkan, ini kan volume ya. Volume. Nah, tekanannya berapa? Tekanannya itu kan dia 1 atm, maka di sini kita tulis 1 atm. Lalu molnya berapa? Nah, molnya kan kita mau cari tahu untuk 1 mol gas. Berarti di sini anak-anak, ini molnya kita tulis 1 ya, 1. Lalu ini tetapan, lalu ini suhunya kita sudah merubahnya ke Kelvin. Ya, kita merubahnya ke Kelvin. Lalu setelah kita hitung, kita dapat volume untuk 1 mol gas dalam keadaan standar itu adalah 22,4 liter ya. Nih. Nah, sekarang dalam keadaan suhu ruang dengan cara yang sama tadi, cuma yang membedakan di sini apa? Yang membedakan adalah suhunya anak-anak. Suhunya di sini suhunya 25 derajat Celcius. Kita harus ubah dulu suhu ini ke Kelvin. Caranya kita tambahkan 273. Ketika kita tambahkan 273, maka suhu dalam skala Kelvin menjadi 298 Kelvin. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung volume untuk 1 mol gas dalam keadaan suhu ruang ya.
suhu ruang. 1 mol gas dalam keadaan suhu ruang itu volumenya 24 liter ya. Ini setelah kita hitung. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba. Berapakah volume dari 0,25 mol gas O2 dalam keadaan standar? Ya. Mol ya, molnya 0,25, keadaannya standar ya. Keadaan standar itu berarti yang ini. Ya, yang suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Oke, yuk kita kerjain. Nah, ini ya. Ingat anak-anak, volume 1 mol gas dalam keadaan standar itu 22,4 liter ya. Kita udah hitung ini. Berarti kalau di sini yang ditanyakan 0,25 mol gas, ya kita tinggal kalikan. Mol kali volume dalam keadaan STP. Berarti 0,25 kali 22,4 liter. Hasilnya adalah 5,6 liter. Oke, nah ini adalah rumus umumnya ya, ini adalah rumusnya. Jadi kalau kita mengetahui volumenya dan kita diminta untuk mencari mol, ya gampang, kita tinggal bagi aja volume zat itu, ya kita bagi dengan volume. Nah, dia dimintanya dalam keadaan apa? STP atau RTP ya. Ini rumusnya. Ya, sekarang kita ke contoh ya. Contohnya, misalkan diketahui terdapat 0,75 mol gas N2 dalam keadaan suhu ruang. Nah, ini suhu ruang anak-anak. Yang ditanya berapa volume gas N2 tersebut. Oke, sekarang kita tulis diketahui dulu. Diketahui jelas N ya, molnya 0,75. Lalu, ingat ini dalam keadaan suhu ruang, berarti RTP. RTP itu untuk 1 molnya, dia volumenya 24 liter. Yang ditanyakan adalah volume si zat itu ya. Oke, solusinya ya gampang aja. Berarti kita tinggal kalikan si mol ini kalikan volume pada suhu ruang. Ya berarti 0,75 kali 24 liter sama dengan 18 liter. Sudah selesai. Oke, nah sekarang kita mau menghitung misalkan ya suhunya itu atau keadaannya itu enggak keadaan standar atau tidak keadaan suhu ruang ya. Jadi suhunya itu bervariasi. Contoh ya, oke. Misalkan, nah di rumah kita terdapat, nah ini tabung gas LPG 12 kg ya. Nah isinya itu adalah gas CH4 ya. Jadi 12 kg isinya itu CH4. Nah volume tabung tersebut itu adalah 30 liter ya. 30 liter volumenya dan suhunya itu 23 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapakah tekanannya? Tekanannya berarti yang ditanyakan tuh P ya, P ini yang ditanyakan. Nah, pertama-tama kita tulis diketahuinya dulu ya. Massa CH4 itu kan 12 kilo nih, 12 kg. Nah, kita ubah dulu dia ke gram. 12 kg diubah ke gram menjadi 12.000 gram. Lalu kita ketahui volumenya itu 30 liter dan suhunya itu 23 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapakah tekanan tabungnya? Oke, solusinya yang pertama anak-anak, kita tentunya harus cari mol ya, cari mol. Untuk cari mol kita harus cari dulu MR-nya, massa molekul relatif untuk CH4. Nah, kebetulan di sini sudah Ibu cantumkan AR-nya ya, jadi kalian tinggal menjumlahkan aja. Ternyata MrCH4 itu 16. Nah, sekarang kita cari mol gampang ya. Tinggal massa dibagi MR ya. Masanya kan 12.000 gram dibagi 16 gram per mol. Artinya ada 750 mol. Berarti di dalam tabung itu ada 750 mol. Terus sekarang gimana caranya kita mau cari tekanannya ya? Oke, gampang aja kita ubah dulu suhunya ke Kelvin. Karena PVNRT ini, nah T-nya ini suhunya harus Kelvin. Berarti 23 derajat Celcius kita tambah 273 menjadi 296 Kelvin ya, 296 Kelvin. Lalu kita masukkan ke persamaan gas. P kali V sama dengan N kali R kali T. P-nya kan yang kita cari ya, volumenya kita udah tahu 30 liter. Nih 30 liter, nih juga. Lalu N-nya kita udah ketemu 750 mol. Kalau R ini kan tetapannya 0,082, lalu T-nya yang udah diubah ke Kelvin yaitu 296 Kelvin. Kita tinggal hitung, hasilnya adalah 606,8 atm.
hasilnya ya. Itu kalau suhunya dia nggak pada suhu ruang dan juga tidak pada keadaan standar. Jadi suhunya bervariasi. Atau nanti kalau ATM atau tekanannya bervariasi juga kita bisa gunakan rumus yang ini. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti kita sudah mengenal berbagai macam rumus mol ya. Tadi mol itu dia punya massa, punya volume, punya jumlah partikel ya kan. Nah anak-anak dari mol ini ya, kita bisa mengkonversi ke berbagai arah ya, ke berbagai massa, bisa ke jumlah partikel, ke volume. Nah begitu pula kalau misalkan dari volume ini kita mau ubah ke jumlah partikel, itu juga bisa, kita bisa konversi. Atau dari jumlah partikel ini mau kita ubah langsung ke massa. Nah, kita juga bisa mengkonversinya. Caranya kita harus melalui yang di tengah ini, melalui mol ya. Oke. Jadi kalau kita mau mengubah jumlah partikel ke massa, ya kita harus ubah dulu jumlah partikelnya itu berapa mol, baru nanti dari mol kita tahu berapa massanya. Atau misalkan dari massa kita mau ubah ke volume, bisa saja, tapi pasti melalui si mol ini, baru ke volume. Jadi diketahui massanya berapa, nah massa itu berapa mol. Nah setelah diketahui berapa mol, baru kita ubah ke volume. Jadi mol ini seperti sebuah jembatan ya, seperti sebuah jembatan. Kita juga bisa sebut dia jembatan mol. Jadi menjembatani ini semua yang ketiga ini. Kalau mau volume mau ke massa, dia harus lewat mol. Kalau dari volume mau ke jumlah partikel, dia juga harus lewat mol. Oke, sekarang lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Misalkan anak-anak, kita mau mengubah dari jumlah partikel, kita mau mengubah inginnya diketahui volumenya ya. Nah, kita harus melalui yang namanya mol, jembatan mol. Contoh soalnya, misalkan apabila terdapat 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul CO2, berapakah volumenya jika diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm? Oke ya, ini diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Artinya dia itu keadaan standar. Nah, dia itu dari jumlah partikel mau diubah ke volume gitu. Di sini sudah Ibu cantumkan massa atom relatif untuk C dan massa atom relatif untuk O. Oke, kita langsung aja diketahuinya ya. Nah, kita diketahui jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 22 partikel. Ya. Suhu dan tekanannya ini dia dalam keadaan standar. Yang ditanyakan, berapakah volumenya ya dalam keadaan standar. Nah, pertama anak-anak kita cari mol. Cari molnya dari mana? Kita cari molnya dari yang diketahui nih, sesuatu yang diketahui. Karena diketahuinya jumlah partikel, maka kita cari molnya dari jumlah partikel. Cari mol dari jumlah partikel itu gimana? Berarti jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Ketemulah dia 0,1 mol. Ya, 0,1 mol. Nah, sekarang setelah ketemu 0,1 mol, kita harus mencari volume pada keadaan standar. Oke, ini kan molnya sudah ketemu ya, berarti kita sudah lewat jembatan mol. Nah, sekarang cari mol dalam keadaan standar ya. Berarti tinggal volume si zat itu, ya, volume zat itu nanti, nah kita bagi dengan volume dalam keadaan STP ya. Nah, karena kita cari volume, maka kita kalikan. Oke, ini ya. Jadi volume zatnya adalah 0,1 kali 22,4 liter. Hasilnya adalah volumenya 2,24 liter. Oke, gitu ya anak-anak ya. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau misalkan belum mengerti bisa tanya ke ibu atau bisa diulang lagi video pembelajarannya ini. Kalian jangan sungkan untuk bertanya karena ini cukup lumayan rumit gitu ya. Ya sebenarnya tidak rumit tapi harus teliti dan detail. Kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang supaya kalian bisa lebih memahami atau lebih lancar, ini ada latihan untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan. Oke.